Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Jod Ananda Rizkia dan teman saya Sultanan Taiba. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manusia Pertama di Indonesia dan Proses Penciptaan Kebudayaan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang manusia pertama di Indonesia. Terkait hal ini, banyak dari ahli yang meneliti tentang siapa sih sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia. Maka dari ini muncullah teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori-teori ini yang sangat terkenal, yang pertama ada teori Yunani yang dikemukakan oleh Dr. Andes Muhammad Ali. Beliau mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani, di mana Yunani ini sebuah wilayah di Tiongkok. Pada teori ini berpendapat bahwa orang-orang Cina kuno itu memasuki daerah Nusantara melalui dataran Asia. Mereka datang dengan dua gelombang, yaitu gelombang pertama yang disebut dengan bangsa Proto-Melayu yang datang ke Nusantara pada tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Kemudian pada gelombang kedua dinamakan sebagai Deontro Melayu atau Melayu Muda yang masuk ke daerah Nusantara pada tahun 1500 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada teori kedua, yaitu teori dari Dr. Andes ada teori kedua dari Profesor Dr. Haji Kern. Beliau berasal dari Belanda. Beliau berpendapat bahwa orang-orang Indonesia ini berasal dari dataran Asia. Dasar pendapat beliau karena adanya kesamaan bahasa. Beliau berpendapat bahwa daerah wilayah Indonesia, Malaysia dan Mikronesia memiliki kemiripan bahasa, yakni bersumber dari rumpun Austronesia atau Austria. Kemudian teori yang ketiga, teori Profesor Dr. Sangkot Marzuki. Ini hampir sama ya dengan teori yang kedua, yaitu berasal dari. Kemudian teori ketiga yaitu teori yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Sangkot Marzuki. Ini hampir sama dengan teori kedua yang dikemukakan oleh Dr. Haji Kern yang berasal dari Belanda. Jika sebelah sana mengatakan bahwa ada kesamaan dari bahasa, maka teori yang ketiga mengatakan bahwa adanya penemuan DNA fosil manusia purba. Beliau menyanggah bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunani atau Cina. Menurut beliau, manusia purba jenis Pithecanthropus erectus atau manusia yang purba zaman dahulu tidak ada kelanjutan pada manusia sekarang atau manusia modern. Jenis tersebut telah punah dari seleksi alam dan digantikan oleh jenis baru yang fosilnya ditemukan di Afrika dan hingga kini masih diyakini sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya ada teori Out of Africa yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Afrika. Teori ini mengkaji tentang ilmu genetika yang mengkaji tentang DNA mitokondria gen laki-laki dan perempuan, yang mengatakan bahwa bangsa Afrika telah bermigrasi lama dari Australia ke Asia pada tahun 50.000 sampai 70.000 tahun silam. Kemudian teori yang terakhir adalah teori Nusantara yang dikemukakan oleh Profesor Muhammad Yamin. Teori ini sekaligus menyangkal semua teori-teori di atas, bahwasanya beliau mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari pribumi atau dari penduduk asli Indonesia, bukan dari luar negeri atau bangsa lain. Karena pada dasarnya kenapa teori ini berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal usul dari bangsa kita sendiri atau penduduk pribumi tanpa ada pengaruh dari bangsa luar, karena ditemukannya fosil-fosil dari manusia purba, Pithecanthropus solensis dan Wajakensis yang tidak pernah ditemukan di bagian Asia lainnya, bahkan di luar Asia seperti Australia,
Eropa dan lain-lain. Baik, dari banyaknya teori yang kami sebutkan tadi, dalam makalah ini kami tidak pernah mengambil konsep barat yang berakar pada. Dari banyaknya teori-teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kami tidak pernah mengambil kesimpulan jika itu konsepnya barat yang berakar pada teori evolusi Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia berevolusi dari kera. Karena sesungguhnya dalam Al-Quran Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Dalam hal ini kami lebih melihat literatur yang mengatakan bahwa jauh sebelum Indonesia ada, Nusantara telah ada pada awal abad 12 sampai 13 Masehi, ditandai juga dengan adanya kerajaan Majapahit dan masuknya Islam ke Indonesia. Ini juga tertulis dalam kitab Rihlah Ibnu Batutah yang mengatakan bahwa Ibnu Batutah datang ke Sumatera, tepatnya di Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Dalam hal ini kami mengambil kesimpulan yang sama dengan Profesor Muhammad Yamin, yaitu teori Nusantara, yang mengatakan bahwa asal-usul bangsa nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Kami percaya bahwa Indonesia, asal-usul bangsa Indonesia adalah dari penduduk pribumi asli yang kemudian melakukan perkawinan campur dengan bangsa lain. Kemudian materi selanjutnya tentang proses penciptaan budaya akan dijelaskan oleh teman saya Sultanan Taibah. Terima kasih. Proses terbentuknya kebudayaan. 1. Asal-usul kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan culture, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Manusia tidak pernah lepas dari kebudayaan karena bagaimanapun manusia tersebut adalah pencipta kebudayaan serta pelaku terjadinya kebudayaan itu tersendiri. Budaya adalah suatu pola pikir yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari beberapa unsur, yakni dari unsur dorongan naluri, dorongan indrawi, dorongan akal, dan dorongan religi. Selain itu, budaya juga terbentuk dengan adanya faktor-faktor yang membantu proses terciptanya kebudayaan tersebut, yaitu akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling berkaitan. Misalnya Indonesia, karena adanya akulturasi kebudayaan dari bangsa lain, yaitu seperti bangsa Portugis, bangsa Cina, bangsa Belanda, dan lain-lain. Yang kedua, internalisasi. Internalisasi adalah proses menanamkan atau mengembangkan, menjadikan bagian dari identitas bangsa tersendiri. Dari faktor-faktor di atas, proses terciptanya kebudayaan pada dasarnya itu juga karena suatu kebiasaan yang berkembang dan diterima oleh masyarakat yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat, baik suatu kebudayaan yang internalisasi atau karena adanya kebiasaan dari pribumi atau adanya akulturasi dari kebudayaan bangsa lain.